Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Apa yang membuat akhlak kita jauh dari akhlak Rasul dan para sahabat? Pertama ilmu. Kita tidak tahu, kita tidak berilmu bahwa Rasul dan para sahabat tidak pernah membungkuk di hadapan orang, misalnya. Ini kan bagian dari akhlak. Nah, kita dikira kalau ada orang tua kemudian kita membungkuk, itu akhlak yang bagus katanya. Nah, berarti kan ini bodoh, tidak berilmu. Ya. Kalau salaman sama orang tua nggak nyium tangan, berarti nggak menghormati orang tua. Padahal adakah riwayat para sahabat bersalaman dengan Nabi, mencium tangan Nabi? Nggak ada riwayat. Yang ada riwayat malah Rasulullah mencium tangan Fatimah, putri beliau. Beliau ingin menunjukkan bahwa mencium tangan itu tanda kasih sayang, bukan tanda penghormatan, gitu ya. Ini sebab pertama. Sebab kedua, syahwat. Ya. Kenapa kita banyak yang berbohong, tidak amanah, tidak jujur, utang nggak bayar? Padahal para sahabat luar biasa, jujur, amanah, menepati janji, bayar tanggal sekian ya tanggal sekian, jauh sekali. Kenapa? Syahwat. Jadi kembali kepada kaidah dasar, yaitu syubhat dan syahwat. Apakah akan menjadi fitnah jika menolak bersalaman saat akad nikah? Tergantung. Lingkungan kita, keluarga kita sudah faham sunnah apa belum? Kalau belum faham sunnah, ya jadi fitnah, gitu ya. Mungkin ada yang beranggapan nggak sah karena ketika akad nikah itu nggak pakai salaman. Aku nikahkan engkau nggak pakai salaman. Nah, itu anggapan orang awam yang jahil. Kalau dua keluarga itu faham sunnah, ya tidak menimbulkan fitnah. Justru salaman menimbulkan fitnah, berarti nggak faham sunnah. Dan gitu. Insyaallah antum tahu ya bahwa salaman ini bagian dari ibadah. Tidak boleh kita lakukan kecuali ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat bersalaman itu dalam tiga keadaan. Masih ingat? Satu, ketika bertemu. Dua, ketika akan berpisah. Walaupun di sini ada khilafnya. Yang ketiga, ketika baiat. Ketika para sahabat baiat masuk Islam, menyalami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Abu Bakar menjadi khalifah di hari pertama, para rakyat yang sempat bertemu dengan Abu Bakar membaiat Abu Bakar dengan salaman. Adakah yang keempat? Tidak ada. Habis sholat salaman, akad nikah salaman, deal jual beli salaman, apalagi ngasih selamat salaman, ya nggak ada. Dari mana asal mulanya tarekat-tarekat yang berzikir dengan Allah, Allah, Allah? Ini ciri-ciri bid'ah seperti itu. Siapa yang memulai tidak jelas. Ya, ada yang ketahuan dari si Anu, yang lebih banyak nggak ketahuan. Beda dengan kebalikan dengan sunnah. Siapa yang memulai sunnah itu? Pasti Rasul dan para sahabat.
Gitu. Nggak mungkin sunnah itu dimulai oleh Imam Syafi'i, sunnah itu dimulai oleh Imam Malik, nggak ada. Antum jangan salah faham dengan sabda Nabi, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang memulai sunnah yang baik lalu diikuti orang, maka orang yang mengikuti dapat pahala, yang diikuti dapat pahala. Seolah ada sunnah yang baru, bukan. Maksud man sanna sunnatan hasanatan lebih tepat diterjemahkan barang siapa yang pertama kali mengawali sebuah kebaikan, gitu. Misalnya di kantor itu belum ada yang pakai jilbab. Si fulanah ini yang pertama kali pakai jilbab. Lalu diikuti oleh yang lain. 1, 2, 3. Akhirnya ada 50 muslimah yang pakai jilbab di kantor itu. Maka si fulanah yang pertama kali itu, setiap kali ada yang pakai jilbab, dia dapat pahalanya. Itu maksudnya. Bukan bikin-bikin sunnah yang baru yang tidak ada contoh dari Nabi SAW. Keliru. Apakah nafkah untuk anak SD dan anak kuliah harus sama? Tidak ya, nggak harus adil seperti ini ya. Ya maksudnya adilnya itu tidak harus Rp5.000 dengan Rp5.000. Karena nafkah. Beda dengan hadiah. Ketika antum kaya, antum punya anak 5, anak nomor 1 dan nomor 2 antum belikan mobil seharga 100 juta, anak nomor 3, 4 cuman motor, itu dosa. Harus adil, karena itu hadiah kan, atau hibah. Kalau nafkah tidak harus adil. Benarkah ada larangan orang yang sudah berjima tidak boleh ikut sholat jenazah, mengantarkan dan menguburkan? Tidak benar. Tidak benar. Kecuali dia belum mandi junub. Maksudnya sudah mandi junub kan? Kalau sudah mandi junub boleh. Kalau belum mandi junub ya tentu tidak boleh sholat. Ya, mengantarkan boleh. Ya. Mungkin yang dimaksud turun ke liang lahat. Turun ke liang lahat. Tidak boleh bagi yang tadi malam berjima. Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berjima, silahkan turun. Gitu ya. Ini pun ada khilaf khusus jenazah wanita, karena waktu itu yang meninggal adalah Zainab, putri Nabi SAW. Jika Allah hendak menyesatkan seseorang, apakah pasti harus ada sebabnya? Di kita mungkin ya, di Allah enggak. Di Allah enggak. Ya, terserah Allah. Jujur, amanah, baik hati, dermawan. Tapi Allah mau sesatkan, sesatkan. Ya, ya. Siapa itu? Bunda Teresa, ya. Mahatma Gandhi, kan orang-orang baik itu. Orang-orang baik luar biasa. Tapi Allah sesatkan, kekal di neraka, ya kekal di neraka. Sebaliknya, kurang ajar, biadab, bengis, tapi Allah ingin dia masuk surga, maka Allah kasih hidayah. Akhirnya masuk Islam, akhirnya menjadi seorang muslim yang taat, akhirnya husnul khatimah, akhirnya masuk surga. Apakah ada manfaat bagi jenazah harta yang diwariskannya karena waktu hidupnya pelit? Tidak ya. Ketika seseorang meninggal, berarti detik itu hartanya punya siapa? Punya ahli waris. Jadi kalau dipakai buat bangun masjid, dipakai buat bangun pesantren, yang dapat pahala ya ahli waris. Kecuali ahli warisnya itu anak. Amal anak kan orang tua dapat. Kan bisa saja ahli waris istrinya, ya kan? Nggak punya anak, ahli warisnya istrinya. Istri kan dapat 1/4 ya. Istri dapat 1/4, nggak boleh lebih. Walaupun ahli warisnya cuma dia, nggak boleh lebih. Maksimal istri dapat 1/4. Nggak ada anak kan? Kalau ada anak kan 1/8. Nah, 1/4 ini taruhlah 1 miliar, ya, karena hartanya banyak.
4 miliar ya, seperempatnya kan 1 miliar. Oleh si istri dibangunkan masjid, gitu. Apakah suaminya dapat kebaikan pahala? Tidak, tidak. Kan amal istri tidak sampai suami, yang sampai adalah amal anak ke orang tuanya, gitu ya. Kecuali si suami ini berpesan, nanti kalau aku meninggal, tolong bangunkan masjid dari hartaku misalnya. Wallahu. Ya, habis. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.